Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu hudal lil muttaqin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa kulli sahabati rasulil ajmain wa ummati bidawatihi ila yaumil amma ba'd. Kita masuk ke pasal keempat, ya. Alhamdulillah sudah masuk ke pasal keempat, fi ta'jimil ilmi wa ahlihi. Ta'jim itu hormat. Ta'jim, ya. Fi ta'jim itu artinya engkau hormat al-ilmi terhadap ilmu wa ahlihi dan ahlinya, yaitu para ulama, para ustadz. Saya ulangi, fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, yaitu hormat, memuliakan ilmu dan ahlinya, yaitu para ulama atau guru-guru kita. Ini wajib. Ini buku ini sangat luar biasa lah. Mungkin buku ini udah sangat jarang diajarkan. Tapi kalau di pondok-pondok pesantren ini adalah ilmu wajib sebelum santri ke pondok ke ilmu-ilmu yang lain. Ya. Ya. A'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafihu bihi illa bi ta'jimi ilmi. A'lam, penting atau diketahuilah. Ketahuilah bi anna, bahwa sesungguhnya talibal ilmi. Kenapa ini talibal? Karena ada anak. Kenapa ini tolibal? Karena ada anak. Ketahuilah, sangat penting bagi sesungguhnya orang yang menuntut ilmu. Sebentar ya. Saya ulangi, ketahuilah, karena sesungguhnya penuntut ilmu la tanalul ilma, tidak akan memperoleh ilmu, wala yantafi'u bihi, tidak akan mendapatkan manfaatnya ilmu itu, ila, kecuali bita'jimi, dengan menghormati ilmu wa ahlihi, dan ulama dan guru-gurunya atau ahlinya, pemiliknya. Jadi maksudnya ini sangat penting. Ketahuilah. Ini ketahuilah atau sangat penting. Biasanya kalau di depan kalimat ada kata a'lam, ketahuilah. Ya. Ketahuilah, ya, sesungguhnya penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat ilmunya kecuali dengan menghormati ilmu dan guru-gurunya. Ya. Saya ulangi, ini sangat penting. Ketahuilah bahwa sesungguhnya penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat ilmunya kecuali dengan menghormati atau memuliakan ilmu dan ahlinya atau ilmu dan gurunya. Wa ta'jimil ustad wa tarkiri, dan juga menghormati ustad, gurunya, watar kiri, dan memuliakannya. Ya, ini satu frasa yang sangat penting yang alhamdulillah sampai sekarang saya pegang. Kita tidak akan mendapatkan ilmu dan kita tidak akan mendapatkan manfaat ilmunya walaupun kita terlihat cerdas. Kita walaupun terlihat cerdas, yang dulunya bukan apa-apa, lalu Allah angkat derajatnya karena ridho gurunya. Karena ridho gurunya dia mendapatkan ilmu, lalu dia diangkat derajatnya.
oleh Allah karena ilmu dan keridhaan gurunya. Ya. Lalu dia tidak menghormati gurunya atau berdebat dengan gurunya dengan ilmu yang diberikan oleh gurunya tanpa ada kasih sayang seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu itu. Bahkan sebelumnya sudah dibahas, ilmunya akan hilang. Dan dia tidak akan mendapatkan manfaat ilmu itu. Kenapa? Karena dia sendiri dalam tidak menghormati atau tidak membuat gurunya menjadi ruto. Ini poin pentingnya dari salah satu kitab ini. Ilmu yang ada hilang. Seperti yang sudah saya sampaikan, kisah di Tarim. Ketika seorang murid menciderai hati gurunya. Kemarin sudah dibahas. Ya. Kila telah berkata, ma wasola man wasola ila bil hurmah. Seorang tidak akan sampai kepada tujuan kecuali dengan hurmah. Hurmah itu hormat. Hormat. Nah, hormat itu maksudnya adalah penghormatan. Sama dengan takjim. Seseorang tidak akan sampai kepada tujuannya kecuali dengan rasa hormat. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Dan tidak akan jatuh kecuali dengan ila bitarki, kecuali dengan meninggalkan kehormatan. Saya jelaskan lagi. Seseorang tidak akan sampai kepada tujuannya kecuali dia memiliki rasa hormat pada gurunya. Dan ketika dia meninggalkan rasa hormat itu kepada gurunya dan kepada pemilik ilmu, maka dia akan jatuh ke dalam kehinaan. Ini dia. Ya. Luar biasa ini. Ya. Penting ya, kalau kita ingin menjadi penuntut ilmu yang akan mendapatkan ilmu itu, akan mendapatkan kemuliaan itu, kita harus menghormati guru kita dan ilmunya. Kalau kita meninggalkan penghormatan kita kepada ilmu dan juga guru kita, maka kita akan jatuh kepada kehinaan. Ini maksudnya ya. Wa qila hurmatu khairu minat ta'ah. Dan ada juga ulama yang telah berkata, al-hurmatu khairu minat ta'ah. Penghormatan itu lebih baik minat ta'ah. Ya. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, kalau sini ada lagi. Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Ya. Penghormatan itu lebih baik daripada taat. Luar biasa ilmunya ya. La taro anal insan, tidak ada seorang manusia la yakfuru bil maksiyah. Dia menjadi kafir gara-gara bermaksiat. Tidak ada seorang manusia yang kafir gara-gara maksiat. Wa inna ma yakfuru bi bistighfafiha wa bitarkil hurmah. Akan tetapi sesungguhnya kekafiran itu akan didapatkannya, akan terjadi ketika dia meninggalkan penghormatan. Luar biasa ini ya. Jadi maksudnya adalah tidak ada satupun manusia menjadi kafir lantaran dia maksiat. Tidak. Kenapa? Karena dia bisa taubat. Ya, maha ampunan Allah itu luas. Seperti yang kemarin itu, taubat masih bisa dilakukan selama gordidar, selama nyawa itu belum ada di kerongkongan. Pasti Allah akan ampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha
wa may yakfur bi ayatillah, gitu sebagainya. Bahwa sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Itu pun kalau nyawanya ada di kerongkongan atau syarakatul maut. Selama tidak itu maka dia akan diampuni. Makanya tidak ada orang yang kafir lantaran dia bermaksiat. Tetapi kekafiran itu terjadi lantaran dia menolak menghormati. Maksudnya apa? Tidak menghormati Allah, dia menjadi kafir. Tidak menghormati Rasulullah, dia menjadi kafir. Ya, itu. Ya. Jadi rasa hormat kita atau rasa adab kita yang tinggi, ya, kepada guru-guru kita itu akan mendatangkan manfaat dan ilmu. Tetapi kalau kita meninggalkan adab kita kepada guru, ya, tidak menghormati guru, maka dia akan hina. Ini, ya, yang tadi. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustadz. Di antara wujud menghormati ilmu adalah menghormati guru kita. Di antara menghormati ilmu adalah dengan menghormati guru kita. Qala Ali radhiyallahu anhu ta'ala, telah berkata Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Anna abdu man alamani harfan wahidan. Aku adalah budak dari guruku yang mengajari aku satu huruf. Jadi gini, aku adalah budak, ya, aku adalah budak bagi orang yang mengajariku satu huruf. Inna insya'a ba'a, dia boleh menjualku, wa insya'a syarha, atau dia boleh membebaskanku. Saya ulangi, sesungguhnya, saya ulangi, aku adalah budak, ya, bagi orang yang mengajariku satu huruf. Boleh dia menjualku atau melepaskanku. Jadi kalau kita punya guru, kita ini budak guru. Terserah guru mau ngapain. Bahkan boleh menjual kita. Walaupun kita hanya belajar satu huruf, misalkan A gitu. Ya. Walaupun hanya huruf A doang. Ini luar biasanya Islam tuh begitu. Ini ilmu ini yang tidak ada di ilmu-ilmu sekuler sekarang, nggak bakalan ada. Tapi inilah kunci keberkahan ilmu. Dan ini sudah saya lakukan dari dulu. Ya. Saya dari kecil kalau ketemu guru-guru saya pernah waktu itu SD. Dari kecil kalau saya itu, mohon maaf, saya akan sampaikan. Saya dari SD sampai kuliah, saya itu dapat beasiswa terus. Ranking saya itu 1-2. Saya pernah mengikuti lomba Olimpiade Matematika. Ya. Nah itu, saya itu belajar, Ibu, Bapak, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Serius. Dari SD sampai SMA, ya, kecuali kalau mondok, ya, ketika saya sanawiyah mondok, aliyah, itu saya bawa buku, tapi bukunya untuk belajar bahasa Arab dan sebagainya. Tapi pelajaran-pelajaran umum, saya itu tidak pernah membawa buku dan pulpen. Tidak perlu dicontek sama santri nih. Ya. Maksud saya adalah saya itu tidak membawa buku dan pulpen, tetapi saya selalu ranking 1. Kenapa? Karena saya punya satu kebiasaan. Saya sangat menghormati guru. Dari kecil guru saya bawa sepeda, itu sudah saya sambut tasnya. Ya.
Walaupun mungkin waktu kecil pengen kelihatan rajin gitu. Ketika guru minum belum habis, saya rebutan untuk meminum bekas guru. Dulu waktu saya kecil. Ketika di depan guru, saya tidak pernah jalan tidak menunduk, saya pasti menunduk. Sampai saya dipanggil oleh para guru, ditanya, kenapa kamu kalau di depan kami jalannya nunduk? Saya bilang, saya menghormati guru, Pak. Saya mendapatkan ilmu itu dari guru-guru pondok pesantren saya dan guru-guru kampung saya. Sampai saya ke aliyah. Dan saya sampai ke kuliah selalu dapat beasiswa. Tahun 2014 saya dapat beasiswa ke Jepang untuk S3. Tapi karena beberapa hal tidak saya ambil. Karena saya terikat kerja di BUMN pada waktu itu. Ya. Jadi itulah keberkahan, inilah apa yang saya alami itulah yang saya terapkan di Madrasah Umat untuk menggapai cita-cita karena dengan mudah. Nah, itulah kenapa penghormatan. Kalau kita meninggalkan penghormatan itu, kita akan terhina. Wa qad usittu fi dzalik. Dan sesungguhnya telah telah bersyair, telah dilantunkan. Ra'aitu, aku telah melihat. Ra'aitu ahaqul haqqi haqqal mu'alim. Aku melihat bahwa hak yang paling kuat dari seseorang, aku telah melihat hak yang paling hak atau hak yang paling kuat adalah hak seorang guru atau ulama. Aku telah melihat hak yang paling kuat di antara manusia, ngomongnya begitu. Aku telah melihat hak yang paling kuat adalah haknya guru atau ulama. Wa aujabahu hifzal ala kulli muslim. Inilah hak atau inilah kewajiban yang harus dijaga oleh setiap muslim. Jadi maksudnya setiap muslim harusnya menjaga dan memenuhi hak para guru dan mu'alim. Ya. Ini kayaknya nggak nyambung nih, kayaknya salah penempatan. Kesini dulu ya, bukan kesini, ini salah penempatan. Lita'limi harfin wahidin alfu dirham. Untuk setiap orang yang mengajari satu huruf adalah 1000 dirham. Laqad haqqo an yuhda ilahi karomah. Untuk untuk setiap huruf yang diajarkan sebagai penghormatan. Jadi maksudnya begini, hak yang paling kuat itu adalah guru-guru kita atau para ulama. Dan ini setiap muslim harusnya menjaga atau memenuhi hak mereka, hak para ulama. Apa hak mereka? Yaitu seharusnya seorang murid itu memberikan 1000 dirham kepada ulama, ya, kepada ulama yang mengajarkan walaupun hanya satu huruf sebagai kemuliaannya. Sekarang kan berbeda. Sekarang tuh berbeda menuntut ilmu. Bukan ilmunya yang berbeda, tetapi murid-muridnya yang tidak punya adab. Muridnya susah, gurunya yang turun tangan. Murid-muridnya punya masalah, gurunya yang turun tangan. Nah, ini yang berbeda. Buku dibeliin oleh gurunya, ditalangin oleh gurunya. Gurunya ngajar bulak-balik, kena angin malam misalkan gitu. Muridnya tidak tahu, pengen gurunya padahal dari pagi sampai malam mengajar, terus saja tidak mengerti dengan begitu. Itu salah. Oleh karena itu, seharusnya murid itu dia memiliki komitmen, memiliki azam
untuk memperbaiki diri dan mengetahui hak-hak gurunya dan kewajibannya. Ini dalam Islam ini luar biasa ya, tentang penghormatan kepada guru dan ilmu. Fa'inna, kemudian sesungguhnya man alamaka harfan wahidan mimma tahtazu ilaihi fiddin fahuwa abuka fiddin. Sesungguhnya orang yang mengajarimu satu huruf, sesungguhnya dan kemudian sesungguhnya man alamaka, yang mengajari kamu harfan wahidan, satu huruf, mimma tahtaju ilaihi fiddin, ya, sesuatu yang dibutuhkan dalam agama, fahuwa abuka fiddin, sesungguhnya dia adalah ayahmu dalam agama. Ayah itu ada dua. Ayah yang secara biologis melahirkan kita, kadang ayah ini menjadi guru, kadang ayah ini baik, kadang ayah ini menjadi buruk, meninggalkan kita di waktu kecil. Misalkan begitu. Tapi ada abi, ada abu, ada bapak kita yang lain. Siapakah bapak kita? Bapak kita adalah orang yang ngajarin kita minimal satu huruf yang berguna dalam urusan agama. Sesungguhnya guru kita itu adalah ayah kita dalam agama. Ya, ayah kita dalam agama. Itulah alasan kenapa para santri menyebut saya sebagai abi, bukan abi biologis, tetapi bapak dari agama, karena mengajarkan mereka agama. Sampai di sini paham? Paham, Ustaz. Paham. Wakala Ustadzuna Syekh Imam Syadiduddin, ya, Syaradil Yakul, dan Syekh kami, berarti guru-guru kita, wakana Ustadzuna Syekhun, Syekhuna ya, masih ini, dan guru-guru kami, Syekh Imam Syadiduddin Syiraji, dan ustadz kami, guru-guru kami, Syekh Imam Syadiduddin Syiraji, dia telah berkata, Qala masyaykhuna, telah berkata syekh-syekh kami, man arada ayyakuna ba'nuhu alimma, yang bagi an yura'i guroba minal fuqaha. Barang siapa yang menginginkan keridoan menjadikan anaknya ulama, contohnya begini maksudnya, barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi ulama, yang bagi seyogyanya, seharusnya, aniroi al-guroba minal fuqaha, dia harus memperhatikan orang-orang terasing dari ahli fikih. Guroba, orang-orang asing, minal fuqaha, dari ahli fikih. Jadi maksudnya kalau kita punya anak kita ingin menjadi ulama, maka kita harus memperhatikan ahli-ahli fikih yang terasing. Ini sampai sekarang ibu bapak saya lakukan. Saya sampaikan saja, ini tahadus binikmah. Setiap Ramadan, mohon maaf ya, setiap gajian, ya, orang-orang ustadz-ustadz yang dipinggirkan, ustadz-ustadz yang tidak diperhatikan oleh masyarakat, itu mendapatkan santunan dari gaji saya, tidak seberapa, tapi rutin tiap bulan. Termasuk janda dan orang-orang miskin di pinggir pondok. Pakai uang pribadi saya. Siapa yang memberikannya? Anak saya khusus, tidak boleh yang lain. Kenapa? Agar mendapatkan doa mereka, agar anak saya menjadi ulama, dan itu terbukti. Ya. Ditambah misalkan bulan Ramadan ketika dilipat gandakan pahala, ya, saya memberikan bingkisan tahadus binikmah. Secara pribadi, ini sudah 21 tahun yang lalu saya lakukan.
Itu sekitar 800 hingga 1000 bingkisan, yang jumlahnya tidak sedikit. Mobil Avanza bekas lah. Itu kenapa saya tabung uang sampai puluhan juta untuk itu? Kenapa? Karena saya tahu itu uang pribadi saya, tidak saya minta kepada yang lain. Kenapa saya lakukan itu? Karena dengan begitu bisa jadi selama ini kemudahan hidup saya dapatkan, selama ini Allah jaga saya, dan selama ini pula Allah mengangkat anak-anak saya menjadi ulama. Kenapa? Karena saya paham ini. Barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi ulama, maka seyogyanya dia harus memperhatikan orang-orang terasing dari para pokoha. Ya, ini saya keluarkan dulu. Lihatlah para pokoha di kampung kita seperti ini. Bentar ya, saya kalau melihat ini sering nangis. Kok nggak nyala ya? Bentar ya. Oke, kelihatan nggak? Belum Ustadz. Belum, Ustaz. Kalau murid-murid saya yang halakoh pasti sudah sering melihat video ini. Nah, ya Karena- benar, Ustaz. Udah. Ya, karena video ini sering saya share ke mereka untuk menggugah hati mereka mempunyai adab yang baik kepada guru-guru kampung. Bukan hanya saya yang setiap hari mereka lihat, tapi banyak guru-guru kampung ya yang tidak diperhatikan. Jangan lihat guru-guru kampung yang suka nyari proposal ke sana sini tapi ilmunya nggak ada. Itu penjual agama namanya. Tetapi carilah ilmu guru-guru kampung yang juhud, yang benar-benar waro. Banyak mereka tidak diperhatikan. Ya, banyak mereka yang perhatikan. Ya. Nah, itu walaupun mereka mengajarkan kita hanya satu huruf, bulan Ramadan ini datengin. Kasih mereka sarung. Kalau kata ibu saya almarhum, salinin guru ngaji kamu. Kita salinin guru ngaji kita. Kita salinin guru-guru kita. Sampai sekarang, ya, oh ya, sekitar 3 bulan yang lalu, ketika saya ngisi sebuah acara, tiba-tiba di rombongan jamaah ibu-ibu ada sekitar 5 ibu-ibu. Sekitar 5 ibu-ibu, dan itu semua adalah guru saya. Ternyata guru-guru saya menimba ilmu ke saya sekarang. Setelah selesai, saya aturkan waktu khusus dengan istri saya. Saya ciumin satu-satu tangan guru-guru saya, perempuan semua. Saya ciumin guru saya, tangannya, saya nanya, Ibu kenapa nggak bilang-bilang ke pondok? Ya. Saya bilang nggak boleh, Ibu mengambil ilmu dari saya. Kenapa? Karena saya murid Ibu. Saya bilang itu. Mereka hanya tertawa. Nggak apa-apa, katanya. Sekarang murid Ibu sudah jadi kiai, sudah jadi guru. Nah, kami ingin mengambil ilmu dari guru. Kata guru saya begini, masih ingat saya di situ. Ini ada istri saya sebagai saksi. Di pondok pesantren, di sanawiyah, di aliyah, kata guru saya tuh. Orang-orang pintar itu banyak. Tapi yang berhasil cuma satu. Cuma ruhiyat, kata dia. Saya tanya, kenapa Ibu? Kenapa Bu? Karena yang lainnya tidak punya adab. Ada yang disekolahkan oleh pondok, oleh sekolah, ke UI, kemana-mana, setelah jadi, mereka tidak punya adab ke guru. Tapi ruhiyat sampai sekarang, dimanapun ketemu, pasti cium tangan, pasti nunduk. Ya. Kami sering dikunjungi oleh ruhiyat. Nah, itulah menjadi barokah ilmunya ruhiyat sampai sekarang. Ini ada istri saya saksinya. Karena ketika ngomong di situ, istri saya ada. Jadi adab itu luar biasa. Adab itu luar biasa. Ya. Nah, sebelum terlambat, sebelum ilmu itu hilang, kan sering ngomong gini nih. Aduh, saya mah ngaji sekarang, besok udah hilang. Saya, ibu bapak, hafalan Al-Quran saya, termasuk surat Al-Baqarah ayat 183,
sampai sekarang saya hafal, itu saya hafalkan dulu di pondok pesantren. Ya, sekitar 35 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih melekat di otak saya. Saya alhamdulillah punya ingatan yang kuat. Kenapa? Karena ridho guru. Ya, karena ridho guru. Ibu bapak kan sering bertanya ke saya di WA ataupun di halako tentang sebuah permasalahan. Saya akan jawab dengan ayat Al-Quran. Itu saya dapatkan dulu di pondok sampai sekarang. Tadi saya sekolah itu nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, hanya perhatikan guru, apa kata guru, buat senang guru, nah itu dapat pahala. Kata orang namanya ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu ada caranya. Apa? Yaitu adab. Nah, ini seperti dalam kitab tadi, Talimut Talim, saya jelaskan videonya. Ya, ini videonya silahkan didengarkan dengan baik-baik. Ujang. Pak Ustad, nuju naon atuh di dia? Kan nuju nganginnya Pak Ustad. Oh, gitu. Terus di mana Ujang teh? Ieu teh nembe euih ngaboking mu Bali. Kanggo engke acara rajaban di lembur urang. Begitu. Saha mau balik gak? Wah, pokoknya ieu mah Ustad nage terkenal pisan. Harga nage 20 juta kanggo sajam ceramah. Ya. Tadi teh tos di DP-an heula 7 juta kanggo tanda jadina. Atuh mah hebat pisannya. Wah, Terkenal babahal mah tuh. pokoknya wah hebat pisan ieu mah Ustad. Nu nonton nage bakal ngabludak. Aduh. Soalnya tos terkenal di mana-mana ieu mah. Gitu. Jaba ceramah nage multi talenta ieu mah. Talenta teh naon? Multi sagala tiasa. Oh gitu. Nyanyi ge sagala tiasaeun. Terus sok kadang salto dina panggungna teh. Hebat Wah, gitu. pokona aja mah ge moal aya kata nundutan. Bakal kahibur pisan ieu mah Pak Ustad. Gitu. Uhum. Ustad ada naros teh. Naros naon Pak Ustad? Ai Pak Ustad kabagian tapi ceramah. Nah, naros kitu Pak Ustad. Anu pami kabagian Pak Ustad bade ngamutolaahan lah kitab-kitab gitu. Nah, ulah tinggi Ustad mah. Penting. Soalnya Pak Ustad mun ceramah teh sok monoton. Fokus we kana ilmu, paur bisa jamaah kalabur. Kan meureun di duna ge ngaos gitu. Nah, entos ulah teuing nya. Oh, nah. Cicing we nonton. Pesan nonton aja. Soalnya Pak Ustad mah teu terkenal lah, bisi jamaah kalah kecewa. Oh, nya tuh kenal Pak Ustad. Tak ieu 100.000 nya. Kanggo naon? Eta teh anggaran upah Pak Ustad kanggo ngadoa saatos beres ceramah. Atuh geus ting pusang ting diupah. Ye. Ulah sok kalah nolak. Kos nu gablek duit wae. Lumayan wae teh jeung maraban anak pamajikan. Ieu. Tampik Pak Ustad nya. Mohon Mang tampik. Hatur nuhun pisan ya Pak Ustad ya. Mohon sami-sami. Kalau khairan. Mohon. Nah, manggalah Pak Ustad. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Что меня теряла, я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять. Saya ketika pertama kali dikasih video ini oleh kawan di Sukabumi, nangis saya. Saya diam beberapa lama, meneteskan air mata. Kenapa? Saya ingat seorang guru saya. Di sini ada Bang Napis, gurunya Bang Napis juga. Namanya Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad itu torek. Ya, saya ngaji perasaan udah bener. Dikeplak kepala saya. Kenapa? Bukan saya yang salah, karena dia yang torek. Tapi itu guru saya. Saya cari beliau ke kebun-kebun. Saya cari kebun-kebun. Ya, untuk mencari kabarnya. Ke rumahnya. Wah, hancur rumahnya. Kenapa? Karena tidak ada perhatikan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah ustadz-ustadz kampung kita. Kalah oleh ustadz-ustadz yang tadi bisa salto. Oleh ustadz-ustadz yang bisa nyanyi. Oleh ustadz-ustadz yang baru jadi kejadian, yang ilmunya nggak jelas. Ustadz-ustadz kita yang kampung itu kalah pamornya oleh orang yang baru masuk Islam kemarin. Asal namanya Cina sedikit aja, lebih terkenal daripada ustadz-ustadz yang sudah puluhan tahun mengambil ilmu dan ilmunya jelas. Hasilnya juga nanti nggak jelas, murid-muridnya nggak jelas, banyak perdebatan, murid-muridnya banyak perdebatan, banyak pertengkaran. Itulah yang terjadi pada zaman kita sekarang. Nah, ini sudah
diprediksi oleh Syekh Jarnuji 900 tahun yang lalu. Anggaplah 1000 tahun yang lalu. Ya. Ini luar biasa. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi ulama, maka kita harus menghormati orang-orang asing di antara fuqaha. Datangi dia. Syukur-syukur titipkan anak kita. Ustadz, Kiai, saya titipin anak untuk menggali ilmu. Insya Allah anaknya menjadi ulama. Wa yukrimuhum, dan menghormati mereka. Wa yut'imahum wa yu'tiyahum syai'an. Ya, mengagungkan mereka dan memberikan sesuatu kepada mereka. Ya. Jadi apabila barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi ulama, maka harus menghormati ahli-ahli fikih yang terasing, menghormati mereka, mengagungkan mereka, dan memberikan mereka sesuatu. Nih pas bulan Ramadan, datengin guru-guru kita yang udah tua, salinin, berikan baju, berikan sarung. Kalau kita jauh merantau, titipkan ke orang kampung, titipkan ke ibu bapak kita, emak, bapak, tolong anterin ini ke guru saya yang itu. Wah, ibu kita, bapak kita senang, itu luar biasa. Oh, anak saya masih ingat ke gurunya ya. Itu. Jangan pula guru-gurunya nanti disalinin, ibu bapaknya enggak, salah lagi. Ya. Fa'in lam yakubnuhu aliman, apabila anaknya tidak menjadi ulama, yakunu hafizuhu alim. Tetapi gini, sudah melakukan itu semua agar anak kita jadi ulama. Tetapi kalau anak kita belum menjadi ulama juga, maka cucu kita yang akan menjadi ulama. Allah Maha Adil. Gara-gara kita menghormati guru-guru kampung yang diasingkan, menghormati mereka, mengagungkan mereka, memberikan sesuatu kepada mereka, nyalinin mereka ketika mau lebaran misalkan, maka anak kita jadi ulama. Kalau anak kita tidak jadi ulama, maka Allah akan jadikan cucu kita menjadi ulama. Ini dia. Ya. Wa min tauqiril mu'alim, dan barang siapa dan bagian dari menghormati guru-guru kita, ulama, alla yamshiya amamah, jangan jalan di depannya. Salah satu menghormati guru kita, caranya adalah jangan jalan di depannya. Sebagaimana Ali bin Abu Thalib dalam sebuah kisah, beliau punya adab yang tinggi, yang bagus, yang luar biasa, sampai sholatnya. Jadi gini, pada waktu itu Rasulullah sholat. Ketika Rasulullah ruku, lama banget, sampai subuh mau siang. Ya. Setelah itu Ali datang, ya, lalu sholat selesai, assalamualaikum. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat begitu lama rukunya? Tumben, dari pertama subuh sampai mau syuruk. Kata Rasulullah yang intinya, tidak ada yang menghalangi aku untuk ruku normal seperti biasa. Akan tetapi malaikat Jibril menahan tubuhku agar tidak berdiri. Gara-gara apa? Lantaran Ali datangnya terlambat. Ditanya oleh Rasulullah, ya Ali, kenapa engkau datang terlambat? Sehingga malaikat menahan tubuh Rasul untuk tidak
bangun. Kata Ali, sesungguhnya ada orang tua yang jalan di depanku dan aku enggan mendahuluinya. Inilah menjadi dalil kenapa sholat dihitung 1 rakaat kalau dia masih ruku. Selama dia masih ruku, maka sholatnya dihitung 1 rakaat. Kalau imamnya ruku. Lantaran apa? Sampai Rasulullah ditahan begitu lama oleh malaikat, lantaran Alinya datang terlambat. Kenapa Ali datangnya terlambat? Karena Ali tidak mau mendahului orang tua ketika berjalan. Adabnya luar biasa. Ya, adabnya luar biasa. Wala yajlis makanahu. Jangan duduk di tempatnya. Nih mana santri-santri Abi? Santri Abi kedengeran nggak? Santri Abi kedengeran nggak? Tadi malam kalian Abi larang ngapain? Jangan main-main di karpet tempat Abi ngajar. Nggak boleh. Ya. Kalian main perang-perangan, killernya datang ke situ, bau. Gitu, enggak, ini just kidding. Jadi maksudnya jangan duduk di tempat guru kita. Jangan dudukin tempat guru kita, nggak boleh. Wala yabtadil kalam indahu ila biizni. Jangan mendahului ngomong kecuali dengan izinnya. Ya. Jadi lagi ngejelasin dipotong, nggak boleh. Kok ribet amat ya? Memang ribet, tapi hasilnya luar biasa. Saya mah hidup nikmat nih. Allah memberikan segalanya apa yang saya mau. Semua doa-doa saya dikabulkan. Saya sering ngomong kepada antum. Kalau enggak diganti dengan yang lebih baik. Itu kenapa? Karena saya mengikuti guru saya dalam kitab ini. Jangan mencela ngomongan guru. Kalau guru, kecuali dengan izinnya. Ustadz, izin saya ngomong boleh? Gitu tuh. Saya ingat kayak Bang Rodi. Bang Rodi kalau ngomong ke saya, Ustadz, saya izin ngomong boleh? Nggak boleh. Kita discuss. Itu luar biasa adab itu. Jangan mendahului, jangan berkata, ya, kecuali dengan izinnya. Ketika sedang ngobrol misalkan gitu. Izin dulu, Ustadz, saya mau nanya, gitu. Gitu ya. Sampai sekarang tuh saya begitu. Ke guru-guru saya tuh sampai sekarang saya begitu. Ustadz, izin saya mau nanya boleh? Gitu. Boleh, boleh. Kalau guru saya nggak izinkan, jangan. Wala yuksirul kalama indahu. Jangan banyak ngomong di sisinya. Iyalah orang kita mau murid, harusnya banyak mendengarkan apa kata dia, kata guru kita. Bukan malah banyak ngomong. Nggak boleh banyak ngomong di sisi guru kita. Wala la syai'an inda malalih. Jangan banyak bertanya tentang sesuatu hingga dia bosen. Semua ditanyain. Kenapa kura-kura jalannya lambat? Kenapa Nabi Adam sama Siti Hawa nikah? Siapa penghulunya? Nah itu bikin bosen gurunya itu. Nggak boleh. Siapa wali Nabi Adam? Apa-apaan? Nggak boleh. Jangan banyak bertanya tentang sesuatu. Wala yas'al syai'an inda malalih. Inda malalati. Jangan banyak bertanya, jangan bertanya sesuatu sehingga di sisinya sehingga dia bosan. Pertanyaan encer atau pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Wa yuraiya waktu, ya. Dan perhatikan waktunya, ya. Perhatikan waktu guru. Kalau guru waktunya istirahat, jangan minta waktu. Ya, perhatikan guru ngajar dari pagi sampai malam. Perhatikan. Ya. Wala yaddaqul bab, ya, tidak mengetuk pintunya. Bal yasbir hatta yakhrujal ustad. Akan tetapi bersabarlah sampai ustadznya yakhruj keluar.
Ya. Jadi jangan mengetuk pintu. Akan tetapi bersabarlah sampai ustadznya keluar. Jadi jangan, Ustaz udah jam berapa nih, halako gerbangnya bobok. Ustaz jam berapa nih, bobok. Bisa jadi ustadznya kecapean baru ngajar sebelum kelas antum semua. Ya, perhatikan guru. Antum yang butuh ilmu, antum yang butuh guru. Jangan sampai gurunya sudah datang, antumnya baru datang. Jangan sesekali, seharusnya antum sudah datang duluan, baik di Zoom, baik di kelas, datang duluan. Seharusnya, sebelum ustadznya datang. Itu yang benar. Kenapa? Karena kita ini gayung, membutuhkan gentong guru kita. Tidak mungkin gentong yang datang kepada gayung. Ya. Jadi kitanya yang harus tahu diri, tahu waktu guru. Udah tahu guru capek, pulang kerja, pulang ngajar, sudah larut malam, ini minta waktu pengen curhat, jam 2. Kasihan. Ya. Jangan ketuk-ketuk, jangan telepon melulu, Ustaz saya udah di depan. Ustaz nggak keluar-keluar. Di depan gerbang. Ustaz mana? Wah, gerbangnya dikutak-atik sampai meroboh. Jangan. Adab. Zaman saya ngambil guru begini. Zaman saya ngambil ilmu dengan cara begini. Jangan mengetuk pintu guru. Ya, akan tetapi bersabarlah. Bal yasbir, akan tetapi bersabarlah. Hatta sampai yakhrujul ustadu. Sampai ustadznya keluar. Ini kenapa ustadu, bukan ustazah? Ini ada maknanya kenapa ustazu, bukan ustazah. Karena ustadznya keluar sendiri dengan kesadarannya. Karena ustadznya jadi fa'il. Dia yang keluar sendiri. Coba kalau dalam kitabnya di sini ala ustazah, maka artinya ustadznya dipaksa keluar. Tuh bahasa Arab. Saya mau nanya nih ke santri. Santri, ini ustazu jadi apa? Ini ustazu jadi apa artinya? Ustadznya jadi apa ini? Dia yang melakukan kan berarti? Ya. Iya, jangan dipaksa dia keluar. Ya. Makanya di sini kitabnya ustazu. Kenapa bukan ustazah? Karena dia sendiri yang keluar dengan kerelaannya. Coba kalau misalkan ustazah, berarti ustaznya dipaksa keluar oleh antum itu. Mungkin antum dobrak gerbangnya atau antum tarik ustaznya keluar. Gitu ya, makanya jadi ustazu. Dia jadi fa'il bukan jadi maf'ul. Jadi si ustadznya keluar dengan kesadarannya, bukan dipaksa keluar oleh gangguan telepon antum. Ustadz udah jam berapa ini? Wah, gerbangnya dikutak-atik di demo. Jangan, nggak boleh. Gitu ya. Nah ini sebelum itu, tapi sudah jam. Jadi saya kesimpulan deh. Palhasil kesimpulannya, annahu yatlubu ridho. Ya, seorang penuntut ilmu harus mencari ridho gurunya. Nih, ini dia. Seorang penuntut ilmu sesungguhnya dia penuntut ilmu harus mendapatkan ridhonya, ridho guru. Wa yastanibu sakhtah. Ya. Menjauhi kemurkaannya. Palhasil dari bahasan kita tadi maksudnya adalah seorang penuntut ilmu harus mendapatkan ridho gurunya dan harus menjauhi murkanya. Wa yamtasilu amrahu fi ghairi ma'syiatillahi ta'ala.
melaksanakan perintahnya selama bukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Melaksanakan semua perintahnya tanpa terkecuali. Kalau antum disuruh baca kitab, baca kitab. Kalau antum disuruh menghafalkan ayat, menghafalkan ayat. Kalau antum disuruh beli bawang, beli bawang. Kalau antum disuruh beli air, beli air. Kalau antum disuruh ngeliwat, ngeliwat. Kalau antum disuruh datang lebih awal, datang awal. Kalau antum disuruh ngedit video, ngedit video. Kalau antum disuruh ngajar, ngajar. Perkara antum tidak bisa laporkan belakangan. Yang penting siap dulu kayak tentara. Siap Ustadz, saya butuh bimbingan. Begitu. Ya. Semua perintahnya ditaati kecuali maksiatillahi ta'ala, kecuali maksiat kepada Allah. Erin, tolong curi ayam tetangga untuk ngeliwat nanti malam. Nggak boleh, karena itu melanggar perintah Allah. Maksiat. Fa innahu la ta'a lil makhluk fi maksiatil khaliq. Karena sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Khalik. Sesungguhnya tidak ada ketaatan makhluk ya lil makhluk untuk makhluk ya maksiat kepada Khalik. Kama qala nabiyyu, kama seperti apa-apa yang telah disabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inna syaron nasi man yajhab dinahu lidunya ghairihi bimaksiatil khaliq. Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia adalah yang membuang agamanya, yang pergi dari agamanya atau membuang agamanya lidunya untuk dunia, untuk mengincar dunia dan dengan bermaksiat kepada pencipta. Maksudnya adalah sesungguhnya seburuk-buruknya manusia adalah yang meninggalkan agamanya untuk mengincar kehidupan dunia ya dengan bermaksiat kepada Khalik. Ya. Nah, orang yang meninggalkan jamaah, orang meninggalkan agama demi kesenangan dunia itu adalah makhluk yang terhina. Kenapa? Karena itu maksiat kepada Khalik. Oke? Sampai sini ya, udah 6.30. Semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah ridho kepada kita. Dan semoga guru kita ridho kepada kita. Mohon maaf, sedang kurang sehat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Da Erin.